Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, Renungan Harian Agama Buddha. Tepat pada waktunya, Kesa Gotami hamil dan sesudah 10 bulan lahirlah seorang anak lelaki. Tetapi anak itu meninggal dunia segera setelah ia dapat berjalan. Kisah Gotami tidak pernah mengalami peristiwa kematian sebelumnya. Dan ketika orang-orang datang untuk membawa mayat anak itu untuk dikremasi, ia menghalangi mereka untuk berbuat demikian dengan mengatakan pada dirinya sendiri, "Aku akan mendapatkan obat bagi anakku." Dengan menggendong anak yang telah meninggal itu di pinggulnya, ia pergi dari rumah ke rumah bertanya, "Apakah engkau bisa menyembuhkan anakku?" Setiap orang mengatakan kepadanya, "Nyonya, engkau benar-benar gila dengan mencari obat bagi anakmu." Tetapi ia berlalu begitu saja sambil berpikir, "Sesungguhnya aku akan menemukan seseorang yang mengetahui obat yang tepat untuk anakku." Sekarang seorang bijaksana melihatnya dan berpikir pada dirinya sendiri, "Aku harus menolongnya." Maka ia berkata, "Nyonya, aku tidak mengetahui apakah anakmu bisa sembuh, tetapi ada seseorang yang mengetahuinya dan aku mengenal orang itu." "Tuan, siapakah yang mengetahuinya?" "Nyonya Sang Gotama yang akan mengetahuinya. Pergilah dan bertanyalah kepada beliau." Maka ia pergi kepada Sang Bagawa, memberi hormat kepada beliau, berdiri pada salah satu sisi dan bertanya, "Guru yang patut dimuliakan, apakah benar sebagaimana orang-orang katakan bahwa engkau mengetahui satu obat bagi anakku?" "Ya, aku mengetahuinya." "Lalu apakah yang kuperlukan?" "Beberapa biji mustar." "Aku akan mendapatkannya, guru yang patut dimuliakan. Tetapi dari rumah siapakah?" "Dapatkah hal itu dari sebuah rumah yang tidak pernah ada anak lelaki, anak perempuan atau siapa saja yang meninggal?" "Baiklah guru," jawab Kesa Gotami. Dan setelah memberi hormat kepada Sang Bagawa dan sesudah memondong anak yang meninggal itu di pinggulnya, ia pergi ke desa dan berhenti pada rumah yang pertama kali dijumpainya. "Apakah engkau mempunyai biji mustar?" Mereka mengatakan bahwa itu dapat mengobati anakku. Mereka memberinya biji tersebut dan kemudian ia bertanya, "Kawan, pernahkah ada anak lelaki atau anak perempuan yang meninggal dalam rumah ini?" "Apakah yang kau tanyakan, Nyonya? Yang hidup hanya sedikit dan yang mati banyak. Kalau begitu ambillah kembali biji-bijimu, karena itu tidak akan dapat mengobati anakku." Ia berkata sambil mengembalikan biji-biji yang telah mereka berikan kepadanya. Dengan cara itu ia pergi dari rumah ke rumah, tetapi ia tidak pernah menemukan seorang pun yang memiliki biji mustar yang diperlukan. Dan ia berpikir, "Oh, ini adalah satu tugas sulit bagiku. Kupikir hanya aku seorang yang kehilangan seorang anak. Namun dalam setiap desa, kematian ternyata lebih banyak daripada kehidupan." Ketika ia merenung, pikirannya yang telah goyah sekarang menjadi tenang. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sadu, sadu, sadu.